Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya, setiap saudara tetap sehat dan dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara masih dalam serial tentang kemerdekaan. Haleluya. Hari ini saya ingin menyampaikan tema tentang kemerdekaan secara finansial atau keuangan. Ya, beberapa saudara mungkin bertanya, kenapa Pak Pendeta menyampaikan firman Tuhan ini? Sebab saudara terkasih dalam Tuhan, saya banyak sekali menemukan ya di lapangan ya, banyak sekali anak Tuhan yang hari ini yang katanya sudah merdeka, seharusnya kehidupannya merdeka secara tubuh, jiwa dan roh, tapi ternyata mereka masih terikat dengan yang namanya hutang secara keuangan, saudara. Artinya apa? Saudara harus merdeka, karena merdeka itu di seluruh aspek kehidupan saudara, termasuk keuangan atau finansial saudara. Haleluya, haleluya. Ya, banyak orang saudara terkasih dalam Tuhan, masalahnya cuma satu, tidak bisa lepas dari hutang. Kenapa saudara? Karena ya mereka tidak melakukan prinsip yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa tidak melakukan prinsip itu? Karena mereka belum mengerti prinsip itu ternyata ada di dasar firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar prinsip firman Tuhan, bagaimana kita bisa merdeka secara keuangan. Haleluya, haleluya. Tidak lama-lama lagi saudara, kita langsung bahas saja saudara ya. Yang pertama saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat sama-sama prinsip yang pertama dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-13. Injil Lukas pasal 16 ayat 10 sampai dengan ke-13. Saya akan membacakan buat saudara demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Haleluya, haleluya. Hati-hati dengan yang namanya uang. Ya, sebab uang bisa menjadi tuan yang jahat atau menjadi hamba yang baik, saudara. Oleh sebab itu, saudara terkasih dalam Tuhan, dimulai daripada kebenaran firman Tuhan ini dikatakan, barang siapa setia dari perkara kecil, ia juga akan setia dari perkara besar. So, apa yang kita harus pelajari dari prinsip pertama, kita merdeka secara keuangan? Saudara harus bisa mengatur atau mengelola keuangan yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Bahkan dikatakan ya barang siapa setia, berkali-kali kata dalam ayat yang ke-10 sampai 13 ini diulang-ulang kata setia. Saudara harus melakukan segala sesuatu dalam mengatur atau mengelola itu sifatnya konsisten. Artinya prinsip pertama, saudara harus setia mengatur atau mengelola keuangan tersebut. Haleluya. Saudara nggak bisa saudara merdeka secara keuangan kalau saudara nggak mau belajar mengatur atau mengelola keuangan itu sendiri. Ya, saya mengajak seluruh kita semua jemaat Tuhan, mari kita belajar mengatur mengelola. Kalau saudara memang merasa kurang di situ, ya kita diskusilah dengan mentor atau bapak rohani kita. Saya percaya para bapak-bapak rohani kita akan mengajarkan kita dengan secara tepat bagaimana kita bisa mengatur atau mengelola keuangan sehingga kita bisa merdeka secara keuangan, bahkan kita bisa keluar daripada jerat hutang yang mungkin ada di antara kita yang selama ini mengikat kita, saudara. Sebab saudara perlu merdeka, kan gak enak hidup dari hari ke hari kita dikejar-kejar hutang, saudara. Ya, bahkan kalau boleh saudara terkasih dalam Tuhan, mempergunakan ya kredit card atau apapun juga, tidak usah lagi saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, lebih baik kita punya berapa kita bayar, saudara, sesuai dengan kebutuhan kita. Saudara harus bisa membedakan ya antara kesenangan dan kebutuhan. Kebutuhan saudara harus kerjakan, tapi kesenangan saudara bisa tunda, saudara bisa timbang dulu sesuai dengan berkat yang Tuhan percayakan. Haleluya, haleluya. Hal yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa merdeka secara keuangan. Mari kita lihat sama-sama dalam Matius pasal 6
Ayat yang ke-11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Wow, haleluya. Di sini nggak dibilang berikanlah kami makanan orang, saudara. Tapi makanan kami, makanan kita sendiri, makanan saya sendiri. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Coba kita lihat lebih jelas lagi. Menarik, saudara ya. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 12 ini lebih jelas dikatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Haleluya. Saudara, ternyata dari zaman dulu, saudara terkasih dalam Tuhan, khususnya jemaat Tesalonika ini diperingati oleh Rasul Paulus, ada orang-orang tertentu yang memang malas, saudara terkasih dalam Tuhan. Mereka malas kerja, tapi mereka senang pengen makan. Sehingga dia berharap berkat makanan itu dari berkat orang lain, saudara. Dan Alkitab secara jelas dikatakan, jika seorang tidak mau bekerja, jangan dia makan, saudara terkasih dalam Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan memang kita harus penuh kasih. Tapi kadang-kadang ada hal-hal kita juga harus mengajari, mendidik mereka, supaya mereka keluar daripada karakter yang salah dalam kehidupan mereka yang malas, saudara. Dan kita tahu orang yang malas itu adalah jerat, bagaimana hidupnya secara finansial itu akan berantakan, akan hancur. Oleh sebab itu jangan juga di antara kita ada yang seperti itu. Dan kita belajar, waktu kita bekerja kita menerima bagian kita, itu kita setia menikmatinya. Haleluya. Jadi hal yang kedua, prinsip kita merdeka, kita harus setia menerima bagian kita. Yang bukan bagian kita, kita nggak usah rakus, kita nggak usah iri, kita nggak usah ikut-ikutan. Haleluya. Tapi yang menerima bagian kita, memang porsi kita segini yang kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Belajarlah mengatur, mengelola dan mempergunakannya dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sebab kalau saudara selalu mengingini atau pengen menerima berkat orang dan berkat kita belum sampai, itu membuat saudara jatuh dalam jerat. Saudara bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak sehat, bahkan mungkin kriminalitas. Haleluya. Dijauhkan itu daripada kita umat Tuhan. Oleh sebab itu yang kedua, setia dalam menerima bagian yang kita kerjakan. Haleluya. Yang ketiga, Maleaki pasal 3 ayat yang ke-10. Wow, puji Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makan di dalam rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bahkan diperkuat, saudara terkasih dalam Tuhan, dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8 dikatakan begini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Haleluya, haleluya. Ada 2 macam pemberian yang kita belajar di sini. Yang pertama, pemberian ya dengan kita mengembalikan milik Tuhan, ya. Memang kita memberikan kepada Tuhan, tapi sebetulnya itu milik Tuhan. Makanya saya bilang pemberian untuk kita mengembalikan milik Tuhan, ya. Kita melakukan, ini loh Tuhan, kita serahkan kembali berupa persepuluhan. Yang kedua, ada persembahan-persembahan khusus juga yang kita harus kerjakan, saudara. Dan ini termasuk bagian dari hukum dalam dunia ini. Sesuai Alkitab katakan, ada hukum tabur tuai. Dan saudara, saya percaya
hal yang ketiga yang saya pengen sampaikan dari dua hal yang kita belajar ini, kita harus setia dalam memberi. Haleluya. Waktu saudara setia, punya gaya hidup memberi, memberi dengan mengembalikan milik Tuhan khususnya, dan memberi kepada mereka di tanah-tanah yang subur yang kita bisa tabur buat mereka. Saya percaya itu akan saudara tuai satu hari nanti, saudara, sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan ini adalah prinsip-prinsip daripada Alkitab, bagaimana kita bisa merdeka secara finansial. Saya berdoa Tuhan memberikan kemampuan buat setiap kita untuk kita betul-betul dimerdekakan secara finansial. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus menolong, memampukan kami melakukan firman yang sudah kami belajar dan kami dengar ini. Dan hamba berdoa buat setiap kami yang mungkin masih ada yang terikat secara finansial dengan hutang piutang. Hamba berdoa dalam nama Yesus, karena kemurahan Tuhan ampuni, dan biarlah kami dibebaskan dan rubah kehidupan kami agar kami kembali sesuai firman Tuhan. Walaupun mungkin kami harus memulai dari nol, tapi kami percaya di saat kami melakukan prinsip firman Tuhan, Tuhan akan membela kami, bahkan akan mengangkat kami, memulihkan keadaan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.